Pak Surya Paloh ini sudah mengkalkulasikan dan siap dengan segala resiko kalau suara-suara Nasdem di basis kantong-kantong minoritas di Indonesia Timur itu akan minimal berkurang atau hilang gitu. Ya rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam acara diskusi titik temu. Dan kali ini kita membahas sebuah isu yang cukup aktual beberapa hari terakhir ini, yaitu soal pencapresan Anies. Nah, kita mengangkat tema Nasdem pasca deklarasi Capres Anies Baswedan. Apa yang dilakukan oleh Nasdem ini akan mempengaruhi warna dan suhu politik kita di Indonesia. Mungkin saya ke ini dulu, ke Mas Kenneth dulu. Mas, itu tadi sama lah. Ada apa sih mereka mempercepat itu, dan kalau tadi Mas Firman bilang kalau nggak salah mereka ingin di bulan November, 10 November dan itu bersama-sama. Tapi kok ini dipercepat, tapi tanpa anggota koalisi. Itu artinya apa tuh? Masih senafas dengan analisa Mas Firman. Menurut saya ini strategi ya yang dimainkan oleh, ya kita tahu lah, Surya Paloh di sini sebagai kingmaker. Kenapa dia memajukan tidak bersama dengan partner koalisi yang lain seperti Demokrat dan PKS? Menurut saya ini punya alasan elektoral tersendiri. Oh, ini mau cari untung sendiri nih? Nggak, karena kita tahu Nasdem ini kan tidak punya capres internal ya. Jadi seenggaknya tidak seperti Gerindra, PDIP yang punya capres internal gitu, capres yang dari partai mereka sendiri gitu. Oleh karena itu, bagaimana untuk mendapatkan kotel efek dari proses pencapresan itu sendiri, salah satunya dengan cara mengumumkan lebih awal gitu. Jadi secara tidak langsung itu mengklaim Anies, meskipun tidak ada pengumuman formal ataupun kata-kata eksplisit dari Anies bahwa ia masuk bergabung dengan partai, namun dari citra yang muncul di media itu kan secara tidak langsung ini membuat publik atau pemilih mengasosiasikan Anies dengan Nasdem meskipun bukan kader gitu. Dan bisa dibayangkan kan oleh Mas Bas kalau mereka mendeklarasikan Anies bersama dengan Demokrat dan PKS, tentu asosiasi Anies dengan Nasdem itu agak kabur gitu. Tapi dengan seperti ini tentu ini mematri di memori publik, oke, Anies dicalonkan oleh Nasdem pertama kali, dan kotel efek itu yang mungkin dikejar oleh Nasdem. Tapi kalau awalnya mereka ingin bersama-sama, misalnya ada PKS, ada Demokrat, lalu tiba-tiba satu curi start begitu, apa ini justru tidak menimbulkan persoalan atau kecemburuan? Kok lu mau dapat nama sendiri di awal sih? Ya, tentu ada nggak dampaknya gitu? Membayangkan pasti ada friksi ya di situ ya, karena Nasdem curi start tadi dalam bahasa Mas Bas. Namun menurut saya cukup yakin Anies punya kepiawaian politik untuk bisa kembali mendekati kedua partai itu, dan terbukti kan kemarin Anies disambut sangat hangat, masih sangat meriah oleh kader-kader Demokrat, dan juga bahkan ada teriakan Anies AHY gitu kemarin. Jadi menurut saya hal seperti itu biasa, itu hanya strategi politik maksudnya, dan menurut saya kedepannya masih sangat dinamis dan untuk mencair kembali itu sangat mudah gitu, apalagi dengan konteks politik di tanah air kita ini. Oke, saya ke Mas Kenneth lagi. Mas Kenneth, ini kan ini bukan partai besar, boleh dibilang kalau dari urutan 9 partai itu dia termasuk partai bawah lah, bukan jumlah yang sangat signifikan. Artinya tidak sangat menentukan dalam koalisi ini gitu.
dan yang mungkin bergabung itu kan ada dari bacaan-bacaan yang ada sekarang ini kan beberapa partai itu. Menurut Anda yakin dua partai yang lain itu akan bergabung dengan Nasdem? Menurut saya ini ngebaca gerakan Surya Paloh baru-baru ini mendeklarasikan Anies ini kan pasti ya seperti kata Mas Firman tadi, dia udah mengkalkulasikan. Memang kemarin ada di persimpangan jalan kan. Kita lihat dari 3 kandidat capres yang mereka umumkan di rakernas mereka, ada Ganjar Pranowo, ada Anies, ada Andika gitu. Ya. Surya Paloh pasti berhitung gitu. Kalau saya menunggu katakan kepastian terkait pencapresan Ganjar, entah itu oleh PDIP atau sedikit out of the box, nanti Ganjar dimajukan oleh KIB seperti ada gosip-gosip yang beredar kan. Ya dia akan pasti udah memprediksi dia akan menjadi junior partner di situ. Sedangkan ketika dia mengusung Anies, apalagi dengan ya menjadi partai paling awal mengklaim Anies gitu sebagai capres, meskipun belum fix teman koalisinya, tapi kan memang arahnya paling chemistry paling dapat kan dengan 2 partai oposisi saat ini gitu, PKS dan Demokrat gitu. Di sini tentu Surya Paloh udah berhitung dia bisa menjadi pemimpin gerbong sebagai orang yang paling punya pengaruh terhadap Anies gitu di situ. Jadi dengan segala konsekuensi berhadapan-hadapan dengan penguasa ketika dia mendeklarasikan Anies, tentu Surya Paloh kita udah tahu sekarang jawaban dari ketika dia berada di persimpangan jalan itu, ketika dia harus menunggu Ganjar atau pencalonan Ganjar atau mengambil step lebih awal dengan mendukung Anies, tapi dengan konsekuensi saya bisa menjadi pemimpin gerbong di sini gitu. Nah, ini kan Nasdem sudah mengambil start di awal. Ini baru awal dari permainan atau permainan ini sudah setengah jalan? Kalau awal dari permainan ini kan bisa saja tarik menarik koalisi ini kan bisa terjadi, ya kan? Membajak partai antara koalisi dengan koalisi yang satu kan mungkin saja terjadi. Nah, kalau bacaan Anda bagaimana? Ya, ini Karena kalau misalnya nih, kalau Nasdem, Demokrat, PKS, satu aja ditarik, kan nggak bisa lanjut itu. ya benar Mas Bas. Jadi memang saat ini kan peluang paling besar perahu untuk pencapresan Anies itu ada di Nasdem, Demokrat, PKS gitu. Ya. Tapi jangan salah kalau misalnya kita berkaca pada data survei, dan saya rasa semua ketum partai itu juga membaca data survei, Ya. mereka juga akan mempertimbangkan suara akar rumput mereka gitu. Dan kalau misalnya kita mau bedah data surveinya, saat ini memang PKS sudah sangat sejalan gitu. Akar rumput mereka mungkin di atas 60% itu udah ke Anies Baswedan gitu. Jadi itu relatif tidak ada hambatan gitu bagi mereka untuk misalnya bergabung dengan Nasdem gitu. Bahkan untuk Nasdem sendiri, ketika saya melihat survei dari, katakan saya ambil tarik dari survei bulan April hingga yang terakhir ke September itu, kita udah mulai melihat itu pergeseran suara akar rumput di Nasdem itu, mungkin karena sosialisasi, karena pengkondisian, karena kita lihat di media-media terutama mungkin Metro TV yang udah mulai gencar ya dengan Anies, itu udah mulai juga terlihat ada peningkatan dukungan akar rumput Nasdem terhadap Anies. Tentu saja ini sangat tergantung dengan wilayah ya, karena kan basis pemilih Anies itu di Jawa Barat, Banten, DKI tentu saja, dan juga Sumatera gitu, Sumatera dan mungkin Riau sedikit. Nah itu intinya saya ingin mengatakan bahwa ini tidak tertutup kemungkinan kalau ketum itu membaca suara partai. Memang saat ini ada Nasdem, PKS dan Demokrat gitu. Tapi ada 2 partai lain yang sebenarnya kalau kita lihat di preferensi akar rumputnya itu juga condong ke Anies Baswedan, yakni PAN dan P3 gitu. Dan tinggal nanti ketua umum masing-masing partai berhitung gitu loh. Apakah akan mengikuti suara sekarang mereka ada di koalisi ya, atau Indonesia ya, Bersatu.
mereka akan tetap tegak lurus dengan Jokowi sekarang, ya dengan tentu saya dengan reward kursi menteri segala macam. Jadi ada hitung-hitungan yang harus dikalkulasikan oleh ketua umum itu sendiri. Ya, kalau kita baca peta Pilpres saja yang lalu, kita nggak usah ngomong soal pilkada. Kalau melihat peta Pilpres yang lalu kan kecenderungan dukungannya kurang lebih sama. Di mana waktu itu Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, Banten, terus juga di Aceh, Sumatera Barat kayak gitu-gitu. Nah, kelihatannya ini juga begitu. Kelihatan dukungan. Nah, saya ke Mas ini dulu. Saya ke Mas Kenneth dulu. Ini kan kalau kita bicara soal manfaat elektoral gitu. Ini apa plus minusnya? Nasdem mendukung Anies di awal. Ya, tadi sudah sedikit kita bahas ya sebelum acara ya. Ya, jadi menurut saya Pak Surya Paloh ini sudah mengkalkulasikan dan siap dengan segala resiko kalau suara-suara Nasdem di basis kantong-kantong minoritas di Indonesia Timur itu akan minimal berkurang atau hilang gitu. Karena hitungan dari Pak Surya Paloh dan juga penasihat-penasihatnya itu akan bisa ditambal dengan kenaikan suara di Jawa Barat, di Banten, dan juga sebagian Sumatera gitu. Tapi jangan salah kan, suara di Jawa ini jauh lebih mahal karena populasi yang lebih itu tinggi, untuk mendapatkan satu kursi itu harga kursi lebih tinggi gitu. Sedangkan di timur ketimbang di Pulau Jawa harga kursi lebih rendah, dan kita udah lihat memang di kantong-kantong seperti di Papua Nasdem ada 3, NTT ada 3. Dengan pendeklarasian Anies kemarin tentu mereka sudah berhitung mereka siap kalau di daerah-daerah kantong-kantong minoritas di Indonesia Timur itu akan minimal berkurang gitu. Yang ada catat di mana aja yang berkurang? Terus terang kami belum punya survei setelah pendeklarasian Anies gitu. Tapi kalau misalnya di atas kertas dan juga mungkin general sense saja gitu, menurut general sense tentu saja di NTT, di Papua, mungkin Sulut gitu, dan juga beberapa daerah di Kalimantan. Kalau di Jawa? Kalbar mungkin. Kalau Jawa? Kalau di Jawa tentu mungkin Jawa Tengah ya yang potensial, karena kan kita lihat ada nama Ganjar di situ, dan kalau menurut hasil dan selama ini kan Jawa Tengah memang jadi basis merah, dan dengan pendeklarasian Anies oleh Nasdem kemarin, yaitu semakin kemungkinan besar suara-suara di suara Nasdem di Jawa Tengah juga mungkin akan beralih ke PDIP gitu. Sementara dia kemungkinan akan mendapat supply kalau di sebelah sini tadi akan hilang, lalu kemudian dia akan dukung dapat tambahannya dari sebelah mana? Jawa Barat. Yang pasti Jawa Barat ya. Karena yang sangat antusias kemarin dengan pencapresan Anies kan pasti tentunya Nasdem Jawa Barat gitu, DPW Jawa Barat. Kemudian juga Sumatera Barat kemungkinan. Sumatera Barat, Banten, Sumatera Selatan juga masih ada kemungkinan, meskipun sekarang mereka udah ada 3 kursi, tapi ya, dengan ini mungkin masih bisa bertambah gitu. Oke. Ya, jadi itu ada hitung-hitungan untung dan ruginya Nasdem mencapreskan Anies lebih awal. Jadi kita akan bahas lebih lanjut. Saya ingin membahas soal ini dulu, soal peran dari Kingmaker. Pemilu 2024 ini menjadi sangat menarik karena kan nggak ada incumbent. Ini semua pemain baru gitu. Nah, kalau saya nggak tahu ke Mas Firman atau ke Mas Kenneth nih. Jadi kalau menurut Mas Kenneth sendiri, ini sebetulnya siapa aja sih? Atau bagaimana peran dari Kingmaker dalam pertarungan pemilu 2024 ini? Atau jangan-jangan sampai saat ini belum ada kejelasan dari masing-masing koalisi, terus baru satu yang mulai tunjuk keberanian ini. Ini semua karena hitung-hitungan para Kingmaker itu. Atau gimana menurut Anda? Ya, tentu saja di
konteks Pilpres 2024 mendatang, peran kingmaker itu tidak bisa dikesampingkan. Begitu juga dengan Pilpres yang lalu. Dan kita bisa lihat sekarang kan kingmakernya yang at least kita bisa lihat dengan kasat mata itu tentu saja Pak Presiden sendiri. Oh, jadi Pak Jokowi ini bisa dia akan menjadi kingmaker di pemilu 2024. Sangat, karena dia kan masih incumbent sekarang. Ya, oke. Jangan dia turun sampai 2024 ya, dia masih kingmaker bisa dibilang. Oke. Dan ya tentu saja Bu Megawati, Ibu Mega sebagai ketua umum PDIP, partai terbesar dan juga partai penguasa, sangat menentukan. Ya, Pak Surya Paloh, Pak SBY juga. Oh, Pak SBY masih punya influence lah gitu di kancah politik kita. Jadi ya, dan ya tentu ada kingmaker lapis dua ya, mungkin yang di belakang layar dan seperti kita dengar misalnya Pak JK selama ini ya jadi kingmaker yang Anies juga gitu kan. Di belakangnya Anies. Ini ya tentu saja kita harus lihat mereka masing-masing ya seperti bermain catur. Kalau Pak Prabowo ini kingmaker atau dia pemain? Dia mix ya, maksudnya Mix ya. bisa kingmaker, bisa juga kingmaker yang turun ke lapangan gitu. Oh gitu ya. Itu kingmaker yang langsung ikut bertarung gitu ya. Ya. Nah, itu sejauh mana ini pertarungan para kingmaker dalam menentukan arah politik 2024? Menurut saya sangat menentukan ya, apalagi terutama dengan dinamika antara Pak Jokowi dan Bu Mega ya. Ini kan kita tahu hubungan mereka panas dingin gitu loh. Karena kita tahu Pak Jokowi at least dari yang tersirat ketika ia melakukan berbagai kunjungan itu ya selalu mengajak Ganjar gitu maksudnya. Kalau belajar dari pemilu sebelumnya kan tadi kalau Anda sebutkan ada ada Pak Surya Paloh, ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi, lalu kemudian ada Pak SBY. Siapa lagi tadi? Ya ada yang belakang layar Pak JK, ya kan? Nah, ini kan kalau kita belajar dari pemilu yang lalu ini kan sebetulnya Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Surya Paloh ini kan satu ini, ya kan? Tapi kan belakangan Bahkan JK juga dulu satu. Lalu sekarang hanya Pak SBY yang berada di sisi yang lain kan. Ya. Nah, kalau sekarang dengan pecah ini berarti rumus politik kan tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Oh gitu ya. Ada kepentingan yang abadi. oke. Jadi, Yang mungkin bersatu nanti Pak Surya Paloh, terus Pak SBY ya mungkin. masih mungkin. Kalau misalnya Ibu Mega kan, maksudnya seperti kita tahu dari pernyataan Sekjen Hasto gitu kan, yang secara chemistry dan juga mungkin secara ideologis tidak mungkin berkoalisi udah disebutkan ya, PKS dan Demokrat. Berarti kita bisa kesampingkan Ibu Mega dan SBY itu untuk berkoalisi itu udah kita bisa rule out. Nah, kalau Anda melihatnya bagaimana itu? Ya, tadi udah kita singgung berkali-kali bahwa Jokowi sebagai kingmaker utama di sini yang lintas partai itu. Ya jangan lupa. Tapi kan ada obrak-abrik nih. Ya, tapi jangan lupa kan dia punya hak prerogatif presiden itu untuk mereshuffle kabinet. Ya. Jangan salah gitu. Dia tetap punya leverage mengiming-imingi Partai yang lain. potensial partner Nasdem sekarang gitu loh maksudnya. Dengan PKS, Ya. Demokrat. Dan itu lumayan loh 3 kursi. Iya, makanya ditawarin menteri siapa yang kan sah-sah saja gitu loh. Iya. Masih ada waktu loh. Ini masih ada 1,5 tahun. 1,5 tahun masih cukup banyak. Ya, Dan menurut Anda? Tinggal elit PKS saja kan yang lagi-lagi harus berkalkulasi gitu, menerima posisi menteri dan semua resource yang datang dengan itu, dengan jabatan tersebut. Atau ya balik tadi resiko elektoral dengan suara akar rumput yang tidak sejalan itu gitu. Karena kan chemistry itu juga penting. Tapi menurut Anda mungkin nggak ada reshuffle kabinet dengan melihat situasi ini? Menurut saya sah-sah saja, maksudnya sangat mungkin gitu akan ada reshuffle tahap berikutnya gitu.
Begitu, sebagai konsekuensi dari sebagai konsekuensi keputusan dari Nasdem ini gitu ya. Nasdem. Oh gitu ya. Nah, dan kan pilihannya kalau dari reshuffle kabinet ini ada 3 menteri. 4. Eh? Nasdem Nasdem 3 kan? 3, pertanian, Kominfo, KLHK. sama KLHK. Ya. Ya kan 3. Nah, itu kan jumlah yang signifikan. Kan bisa dibagi ke partai yang sudah ada, memperbesar, tapi bisa juga mengajak tadi dalam rangka menahan misalnya, ya kan, laju ini. Ini kemungkinan bisa terjadi itu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan sangat mungkin. Kan yang belum dapat ini cuma 2 partai, Ya, tinggal Demokrat dan PKS. Jadi yang mungkin diajak menurut Anda PKS? Menurut saya di situasi saat ini PKS jauh lebih mungkin untuk ditawarkan maksudnya. Ya. Karena Demokrat Bima pun juga ya tadi kita sempat sentil sedikit Bima pun juga Pak Jokowi juga tegak lurus dengan Ibu Mega misalnya. Itu Ibu Mega juga histori dengan SBY-nya itu udah terlalu dalam gitu, ya, dan memang saat ini Demokrat sudah cukup firm menurut saya untuk mengusung kayak narasi perubahan dan perbaikan itu nanti yang sudah seberangan dengan rezim sekarang. Nah, tapi sebaliknya dari partai yang sekarang ini sudah ada dalam kekuasaan, artinya menjadi bagian dari koalisi pemerintah sekarang, yang mungkin saja keluar dari itu, menurut Anda partai mana? Yang bisa keluar seperti Nasdem begini, yang siap menerima resiko untuk keluar dari koalisi misalnya. Kalau saya balik ke bagaimana elit-elit ini di menjelang pilpres dan juga pileg itu nanti akan berhitung ya. Karena semakin mendekati akhir tentu posisi tawar Pak Jokowi juga akan melemah semakin mendekati akhir pemerintahan gitu. Dan oleh karena itu biasanya menjelang akhir pemerintahan manuver-manuver partai semakin liar gitu biasanya gitu. Karena daya tawar presiden juga semakin menurun gitu. Oleh karena itu yang mungkin masih bisa itu tentu saja yang tadi saya sebut PAN dan P3 itu kan akar rumputnya itu agak berseberangan dengan rejim ini sebenarnya kalau dari sisi capres yang muncul. Gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk. Jadi PAN dan P3 ini kemungkinan bisa lompat ini juga, lompat pagar. Ya, karena dia akan berhitung elektoral kan, apakah kalau saya paksakan mendukung satu capres tertentu tapi itu tidak sejalan dengan suasana kebatinan elit di daerah ataupun di akar rumputnya, maka mereka akan berhitung ulang. Oh gitu ya, sahabat RKN dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah ada di penghujung diskusi. Karena menariknya diskusi kita ini nggak terasa 1,5 jam sudah mau berakhir, dan kita ini sudah ada di segmen terakhir. Nah, di segmen terakhir ini saya ingin membahas dengan dideklarasikannya Anies ini. Pertanyaannya ini cebong versus kadrun ini akan berlanjut lagi nggak di pemilu 2024 ini? Karena ada kekhawatiran dengan pengalaman pilkada di DKI Jakarta, lalu kemudian lanjut pemilu 2019 yang lalu, ini kan pembelahan di tengah masyarakat kita dengan dua istilahnya itu ya, dua identitas baru yang disematkan itu secara sosial, ini kan luar biasa. Nah, bagaimana Mas Kenneth nih? Ya, saya Kan Anda peneliti nih, jadi tahu membaca akar rumput. Mengutip riset direktur eksekutif saya, Mas Burhan gitu kan, dia pernah menulis artikel Entrepreneurs of Grievance gitu. Jadi ya, cebong versus kadrun ini sebenarnya di tataran pemilih masyarakat itu sebenarnya tidak ada itu seperti itu. Tapi mereka ini diaktifasi oleh beberapa aktor politik gitu. Ya, ini saya sebut nama, misalnya yang prominent 212 kemarin Habib Rizik gitu. Jadi aktor-aktor yang seperti ini yang kemudian menghidupkan
ya itu tadi ya, maksudnya mobilisasi isu agama dan sebagainya gitu. Itu yang Tapi kan memang betul-betul terpengaruh sampai ke akar rumput kan. Itu kan fakta yang nggak bisa kita hindari. Kita adakan survei setelah selesai Pilpres, itu setahun setelah selesai Pilpres itu relatif cair gitu. Maksudnya itu udah tidak terlalu tampak lagi gitu wacana itu. Jadi ketika mendekati pemilu memang wacana cebok kadrun itu ya akan semakin dipanaskan lagi gitu. Nah, itu dia. Dan ini kita lihat Pak Anies sendiri, kita lihat 2-3 tahun belakangan dia sudah mulai bergerak ke tengah ya. Maksudnya ini saya kemarin saya lihat ada postingan di sosial media, bahkan dia menerima penghargaan dari PGI seperti itu. Maksudnya ini terlepas dari motivasi dia, ini apakah ini strategi politik atau memang ya aslinya Pak Anies ini hanya yang tadi bahasa Mas Firman ya kemarin itu ditunggangin saja gitu maksudnya. Ya, menurut Anda gimana caranya? Tadi sama, supaya calon-calon presiden itu tidak memanfaatkan isu agama untuk mendapatkan kemenangan di pemilu 2024. Menurut saya ini peran ya hampir semua pihak yang akan nanti berpartisipasi dan baik itu dari media yang memang ada selama 10 tahun belakangan kita tahu begitu besarnya peran sosmed itu ya, maksudnya itulah yang menjadi salah satu driver maksudnya dalam menimbulkan emotional trigger religious issue yang bertebaran itu paling gampang disebar melalui sosial media gitu, karena setidaknya di media-media mainstream seperti TV, koran dan radio itu kan mereka punya rambu-rambu gitu dan ada regulator ya gitu, tapi di sosmed ini memang sangat liar. Jadi kalau di sisi itu saya terus terang agak pesimis gitu. Siapa yang bisa mengontrol sosial media gitu ketika mendekati pemilu, karena dan terbukti kan, maksudnya sekarang pun Facebook memang sudah lebih karena pengalaman misinformation campaign di Amerika oleh yang Russian hacker saat itu, memang mereka sekarang jauh lebih strict ya untuk rules and regulation di platform mereka gitu. Tapi kan juga muncul platform-platform baru gitu sekarang seperti TikTok seperti itu yang relatif lebih unregulated gitu saat ini gitu. Dan ya maaf kata saya sedikit pesimis kalau berbicara mengenai sosial media itu mendekati pemilu nanti.